Saudaraku, dengarkan baik-baik suara apa yang keluar dari lidahmu. Kamu sedang melafalkan, Ya Rahman, Ya Rahim. Bibirmu bergerak sempurna, seolah mengikuti tuntunan guru tajwid yang paling ketat, dan nafasmu yang teratur membuat irama dzikr itu terasa begitu menenangkan. Tetapi izinkan aku menginterupsi ritualmu. Di mana hatimu saat ini? Saat kamu mengucapkan Ar-Razzaq, Sang Pemberi Rezeki, suara di dalam kepalamu, yang sesungguhnya lebih lantang daripada lantunan Asmaul Husna, sedang sibuk menghitung stok barang yang menipis, menimbang-nimbang janji-janji klien yang tidak pasti, atau sedang merencanakan cara memutar uang yang bahkan belum kamu terima. Matamu, ia tidak terpejam dalam penghayatan penuh tawakul. Mereka melirik ke kiri dan ke kanan, mengintip celah-celah solusi duniawi yang fana, seolah-olah sajadah tempat kamu bersimpuh itu panas, seolah-olah jika kamu berhenti bergerak, jika kamu berhenti merencanakan, jika kamu berhenti memeriksa, seluruh rezekimu akan runtuh dalam hitungan detik. Kita memanggilnya Al-Wali, Sang Pelindung yang Maha Dekat. Tetapi pada saat yang sama, kita menggenggam erat tali kekhawatiran buatan kita sendiri, tali yang kita anyam dari skenario terburuk dan ketakutan masa depan. Kita meminta Dia menjadi Al-Qayyum, yang mandiri dan penyangga segala sesuatu, yang tanpanya langit dan bumi tidak akan tegak, namun kita berperilaku seolah-olah ketiadaan intervensi dan perencanaan obsesif kita barang sesaat akan menyebabkan seluruh sistem semesta ini berhenti berputar. Bukankah ini pertentangan yang menyakitkan? Jikirmu dalam kondisi ini bukan lagi penyerahan diri yang murni. Kia menjelma menjadi semacam jimat, sebuah mantra yang kamu harap dapat mengaktifkan janjinya, sementara kamu masih memegang kendali penuh atas hasil akhir. Kamu membaca nama-namanya yang indah dan sempurna, seolah-olah dia adalah karyawan yang sedang kamu instruksikan, bukan raja dari segala raja yang telah menjamin urusanmu ribuan tahun sebelum kamu dilahirkan. Keluh kesah itu, saudaraku, ia tidak selalu diucapkan. Ia tersembunyi dalam ketidakmampuanmu untuk diam, untuk duduk di hadapannya, dan benar-benar percaya bahwa Dia telah mengurusnya, bahwa urusan itu sudah selesai dalam catatan takdirnya yang abadi. Dzikr yang seharusnya menjadi tempat istirahatmu, sebagaimana Allah tegaskan bahwa hanya dengan mengingatnya hati menjadi tenang, malah berubah menjadi medan perang batin, tempat kamu mencoba meyakinkan Allah bahwa kamu layak dibantu, sambil secara diam-diam meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamulah yang pada akhirnya harus menyelamatkan diri. Ketika lisanmu memuji Al-Malik, Sang Penguasa Mutlak, tetapi hatimu bergetar ketakutan akan penilaian bos atau harga pasar yang fluktuatif, atau komentar miring dari kerabat, kamu telah menempatkan kekuasaan makhluk di atas otoritas Sang Khalik. Doa jenis ini, doa yang diucapkan dengan pandangan mata yang terus mencari jalan keluar yang bukan darinya, ia tidak naik dengan kecepatan cahaya, melainkan tersangkut di langit-langit lisanmu, berat oleh beban keraguan yang kamu pikul sendiri. Sebelum kamu meminta lebih banyak darinya, tanyakan dulu pada dirimu, apakah aku benar-benar menyerahkan atau hanya sedang menegosiasikan? Beban ganda itulah yang akan menghancurkan kekuatan doa manapun yang kamu panjatkan, betapapun indahnya lafal yang keluar dari tenggorokanmu. Kita harus jujur pada diri sendiri, saudaraku. Kita sering memperlakukan doa sebagai sebuah presentasi formal di hadapan Sang Pencipta, sebuah penampilan di mana kita mencoba menyamarkan kelelahan dan kepahitan yang sesungguhnya. Kamu membersihkan lisanmu, memilih kata-kata yang paling puitis, dan berharap Allah hanya akan menilai 2 menit dari ritual pengangkatan tanganmu, seolah-olah sebelum dan sesudah momen itu, hati kamu adalah area abu-abu yang tidak tercatat, sebuah zona bebas di mana keluhan dan perhitungan defisit boleh diulang-ulang tanpa konsekuensi spiritual. Itu adalah kekeliruan, sebuah kebodohan yang kita pertahankan demi kenyamanan sesaat, karena kita takut menghadapi kebenaran bahwa keadaan hati kitalah yang berbicara paling keras. Allah tidak hanya mendengar lafal doa, Dia mendengar desahan napas yang kamu keluarkan saat kamu sedang menghitung kerugianmu di malam hari. Saat tubuhmu sudah rebah, lelah karena usaha keras di siang hari,
tapi jiwamu masih tegang mencatat segala kekurangan yang kamu rasakan. Defisit di dompet, kurangnya pengakuan, kekosongan di dalam rumah. Dia mencatat setiap hitungan kerugian, setiap bayangan hutang yang kamu biarkan menghantui mimpi-mimpimu. Setiap rasa tidak terima yang kamu biarkan berakar di ulu hatimu. Bahkan saat lisanmu sibuk melafalkan Alhamdulillah palsu di hadapan orang lain. Dia tahu kalkulasi mentalmu, saudaraku. Dia tahu persis berapa banyak syukur yang kamu tunda demi mengutamakan keluhan. Pikirkan ini baik-baik. Ketika kamu mengangkat kedua tanganmu dalam posisi meminta, apakah itu benar-benar permulaan komunikasi ataukah hanya puncak dari dialog internal yang sudah kacau balau? Jika hati kamu sudah penuh dengan daftar keluhan, kenapa aku kurang ini? Kenapa dia punya itu? Kenapa hidupku begini? Maka doa yang kamu panjatkan bukanlah permintaan, melainkan penuntutan yang dibungkus dengan kesopanan spiritual. Doa itu menjadi berat, bukan karena besarnya permintaanmu, tapi karena beban keluh kesah itu menempel pada setiap huruf yang kamu ucapkan, dan kelelahan itu terdeteksi olehnya sebelum kata-kata itu mencapai langit. Kenapa kita merasa perlu berpura-pura di hadapan yang Maha Mengetahui, yang telah menciptakan setiap saraf sensitif di tubuhmu? Dia mendengar bisikan paling senyap di sudut hatimu, bisikan yang kamu sendiri mungkin coba abaikan atau tekan. Saat kamu berdiri dalam salat, kepala kamu tunduk, tapi jika hatimu masih tegak, menuntut keadilan duniawi berdasarkan logikamu yang sempit, maka kekuatan penyerahan dirimu tercabut dari akarnya. Validasi ini seharusnya tidak membuat kamu takut, melainkan membebaskan. Itu berarti kamu tidak perlu menunggu waktu spesifik atau tempat suci atau lafal sempurna untuk memulai penyerahan diri. Allah telah mendengar setiap keluhan ketidaknyamananmu. Kini, Dia menunggu apakah kamu siap berhenti menghitung defisit yang fana dan mulai menghitung kekayaan tak terbatas yang ada pada kekuasaannya. Keluhan adalah lubang di ember hatimu. Jika lubang itu tidak ditutup dulu, air dari rahmat apapun yang kamu minta, melalui doa yang paling tulus sekalipun, akan selalu bocor, membuat permintaanmu sia-sia di hadapan kenyataan bahwa kamu sendiri belum menerima ketetapannya. Keluhan adalah lubang di ember hatimu. Jika lubang itu tidak ditutup dulu, air dari rahmat apapun yang kamu minta, melalui doa yang paling tulus sekalipun, akan selalu bocor, membuat permintaanmu sia-sia di hadapan kenyataan bahwa kamu sendiri belum menerima ketetapannya. Saudaraku, mari kita dekati hal ini dengan hati yang telanjang, tanpa perhiasan retorika. Doa bukanlah mesin otomatis yang kita masukkan koin ketaatan atau koin kata-kata indah, lalu menekan tombol permintaan, mengharap barang yang kita inginkan jatuh ke dalam baki penampung. Kamu perlakukan Allah yang tak tersentuh oleh batas waktu dan ruang, seolah Dia adalah pelayan yang harus merespons formula tertentu. Di mana letak penyerahan diri, Islam, jika kamu mendikte hasil? Di mana letak tauhid, jika kamu menganggap amalmu atau bahkan doamu sebagai mekanisme yang menjamin output? Doa yang kamu panjatkan saat hatimu masih berteriak, "Ini tidak adil," adalah bentuk komunikasi yang bermasalah. Pikirkan kontradiksi yang terjadi dalam satu momen sakral itu. Secara fisik, kamu mengangkat kedua tangan, sebuah gestur yang secara universal diakui sebagai pengakuan kekurangan, kerendahan hati, dan pengharapan kepada Zat yang Maha Kuasa. Lidahmu melafalkan nama-nama agungnya, Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Namun di saat yang sama persis, jiwa di dalam dadamu sedang berontak, memprotes situasi yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Bijaksana itu. Jeritan batin, "Ini tidak adil," bukan hanya sekadar keluh kesah material, ia adalah sebuah sanggahan terhadap qada dan qadar. Ini adalah penolakan terhadap takdir yang telah ditentukan ribuan, mungkin jutaan, tahun sebelum kamu lahir. Ketika kamu merasa ditipu oleh takdir, kamu secara efektif telah menempatkan diri kamu sebagai arsitek yang lebih kompeten, seolah kamu tahu sudut pandut kehidupan ini lebih baik daripada Dia yang memegang kendali atas langit dan bumi.
yang mengetahui apa yang tersembunyi di balik tikungan jalan yang kamu anggap terlalu sulit. Bagaimana mungkin kamu meminta rahmat dan rezeki dari tangan yang, menurut penilaian hatimu yang penuh keluhan, telah memperlakukanmu secara tidak adil? Doa sejati harus lahir dari penerimaan penuh dari hati yang telah berdamai dengan kenyataan saat ini. Bahkan jika kenyataan itu pahit seperti empedu, itu sebabnya, sebelum kamu meminta tambahan, kamu harus menyelesaikan dulu urusan penerimaan atas apa yang sudah Dia berikan dan yang Dia tahan, termasuk ujian kesabaran dan kehilangan yang kamu alami. Jika kamu belum bisa menerima kebijaksanaannya dalam kekalahan atau kesulitan yang ada saat ini, jangan buru-buru mengucapkan doa, meminta kemenangan atau kelapangan baru. Fokuslah pada istighfar dan dzikir untuk menenangkan gejolak yang menuduhnya di dalam hatimu. Biarkan dzikir itu menyembuhkan lubang tidak adil itu dulu. Ketika hatimu sudah mencapai titik di mana ia dapat berbisik, "Aku terima ya Allah apapun ketetapan-Mu," barulah doa yang kamu panjatkan memiliki bobot sejati, sebuah pengakuan tulus, bukan hanya tuntutan yang dikemas dengan kata-kata suci. Tanpa penerimaan itu, doa hanyalah suara kosong yang memantul kembali dari langit. Ia tak akan pernah mencapai tempatnya. Penerimaan itu, saudaraku, bukan sekadar kata-kata manis yang kamu bisikkan setelah berdoa. Ia adalah proses batin yang menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia ini. Sakanah, ketenangan. Kita sering keliru mengukur seberapa jauh kita telah melangkah dalam ikhtiar fisik, berapa jam kita bekerja, berapa panggilan telepon yang kita buat, berapa banyak biji tasbih yang kita putar dalam satu putaran waktu. Kita berpikir bahwa ikhtiar itu selesai ketika tubuh lelah dan akal sudah kehabisan strategi untuk memenangkan dunia. Tapi Allah tidak menilai kita dari daftar tugas yang sudah selesai, tetapi dari kualitas hati yang Ia temukan di balik rentetan usaha lahiriah itu. Kamu sudah berlari, kamu sudah jatuh, kamu sudah bangkit lagi, mencoba menganalisis kegagalanmu dan membuat rencana cadangan. Secara lahiriah, semua kotak yang kamu susun dengan rapi sudah kamu centang. Tetapi tanyakan pada dirimu, dengan jujur dan tanpa ada pihak ketiga yang mendengar, apakah hatimu sudah beristirahat, atau ia masih saja menghitung risiko, mengkhawatirkan hari esok, dan diam-diam menyalahkan takdir yang sedang dihidangkan kepadamu? Rizqat itu, saudaraku, ia tidak datang hanya sebagai imbalan yang mekanis atas keringatmu yang menetes. Ia datang setelah jiwa kamu mencapai titik keheningan mutlak, sebuah titik di mana kamu bisa melihat janjinya melampaui keadaan sementara rekening bankmu. Coba lihat kembali ayat-ayat tentang sakinah dalam Al-Quran. Ia selalu dihubungkan dengan penguatan iman, dengan kesiapan menerima janji yang belum terlihat, dengan ketahanan di tengah ketakutan yang paling nyata. Ketenangan ini diberikan kepada hati yang telah menyelesaikan pertempurannya sendiri, melawan keraguan dan tuntutan yang tidak berdasar. Jika dadamu masih bergemuruh seperti ombak yang marah, yang tak pernah menemukan pantai untuk beristirahat, bagaimana mungkin rezeki yang halus yang sering kali datang dalam bentuk peluang yang tenang atau ide yang tiba-tiba yang mencerahkan dapat mendarat dengan selamat dan stabil di kehidupanmu? Hatimu adalah wadah, sebuah wadah yang harus siap menampung cahaya ilahi. Jika wadah itu bergetar tak henti, jika ia retak karena keluh kesah yang tiada akhir, maka bahkan curahan rezeki yang paling melimpah pun akan tumpah dan tidak dapat kamu rasakan manfaatnya. Tugasmu sekarang mungkin bukan lagi menambah jam kerja atau merancang skema bisnis yang lebih rumit, sebab bagian itu dari ikhtiar sudah selesai. Tugasmu yang tertinggal adalah membereskan kekacauan di dalam. Ketika Allah berfirman, Dialah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin. Al-Fath Matthew 4. Itu berarti ketenangan adalah anugerah yang harus diterima, bukan hasil yang harus diproduksi oleh kecerdasan dan kekuatan manusia. Anugerah ini tidak akan turun pada hati yang menolak untuk melepaskan kendali dan kecemasan yang selama ini dipegangnya erat-erat. Ketika kamu berlutut dan berkata, "Usahaku selesai, ya Allah. Sekarang urusan rezeki ini kuserahkan sepenuhnya padamu." Kamu harus sungguh-sungguh berarti itu dalam tulang sumsummu.
Itu adalah momen penyerahan yang mematangkan semua usaha fisik yang telah kamu lakukan sebelumnya. Sebelum mencapai titik itu, setiap gerakan yang kamu lakukan masih diwarnai oleh kepanikan. Dan kepanikan bukanlah bahan bakar bagi keberkahan. Ia hanyalah debu yang mengaburkan pandanganmu dari jalan rizquma yang sebenarnya, yaitu melalui pintu ketenangan batin. Rezeki itu mencari ketenangan. Ia tidak mau hinggap di dada yang bising oleh tuntutan yang keras, sebab suara keras itu adalah penolakan halus terhadap kedaulatannya. Kedekatan itu ia tidak dicapai dengan meneriakkan permintaan yang panjang dan berapi-api, saudaraku. Ia datang dari sebuah kejujuran yang sunyi, yang jarang sekali kita berikan kesempatan untuk bersemayam. Kamu baru saja sampai pada titik di mana kamu menyadari bahwa kepanikan itu hanya menambah kebisingan. Sekarang, kita harus mengidentifikasi dari mana sumber kebisingan di dalam hatimu itu sebenarnya berasal. Dengarkan suara nafasmu yang saat ini masih berat. Itu bukan hanya hasil dari lari kencang atau tergesa-gesa. Itu adalah suara jiwamu yang menuntut validasi atas kepayahan yang kamu rasakan. Kamu mungkin berpikir bahwa salat atau dzikir segera akan menyelesaikan masalah. Padahal seringkali tindakan spiritual yang dilakukan dengan hati yang penuh keluh kesah hanya menjadi ritual kosong, sebab ia dibangun di atas fondasi penolakan. Kamu menolak mengakui bahwa di dalam dirimu ada bagian yang masih memberontak terhadap takdir yang sedang dihidangkan. Lupakan sebentar daftar doa yang sudah kamu hafal. Lupakan susunan kata-kata Arab yang indah itu. Lupakan keharusan untuk terdengar saleh, sabar atau tawakal. Semua itu akan datang nanti, insya Allah. Sekarang, aku minta kamu menarik nafas dalam-dalam dan menyebutkan keluhanmu yang paling jujur, yang paling pahit, yang paling membuat dadamu sesak saat ini juga. Jangan ucapkan keluar, jangan buat itu menjadi kata yang terbang di udara, yang bisa didengar oleh manusia. Cukup akui di ruang hening antara paru-paru dan hatimu. Pikirkan saja, mengapa kamu merasa tertinggal? Uang siapa yang paling kamu takuti hilang? Janji siapa yang membuatmu paling kecewa? Sebutkan nama kegagalan itu. Sebutkan nama orang yang kamu anggap telah merampas kedamaianmu. Keluhan yang tidak diakui itu, saudaraku, ia seperti karat yang menyelimuti doa. Ia mencegah sinyal tulusmu mencapai ketinggian yang seharusnya. Kita seringkali datang kepada Allah membawa naskah doa yang sudah dihias dengan kesabaran palsu. Padahal di baliknya, kita menyimpan dendam kecil, dendam karena mengapa. Ia membiarkan ini terjadi, dendam karena doa kemarin belum dijawab sesuai jadwal yang kita tetapkan. Inilah momen istighfar batin yang sejati. Keluhan ini adalah ketidaksadaran yang harus dibawa ke permukaan. Ia bukan dosa, tetapi ia adalah penanda yang jelas di mana hatimu belum sepenuhnya berserah. Jika kamu tidak tahu persis apa yang kamu keluhkan, bagaimana mungkin kamu bisa memohon untuk diangkat dari kesulitan itu? Kamu tidak bisa meminta kesabaran jika kamu tidak mengakui ketidaksabaran yang kamu rasakan. Sadarkah kamu, saudaraku, bahwa keluhan yang kamu sembunyikan itu, bahkan dari dirimu sendiri, sebenarnya adalah bentuk ketidakpercayaan yang sangat halus terhadap salah satu asma-Nya? Kamu meragukan bahwa Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, memiliki alasan yang sempurna untuk setiap kekurangan yang kamu rasakan hari ini, setiap kesulitan yang sedang kamu jalani. Kita hanya bisa memohon Ar-Rahman untuk menghapuskan kesulitan, setelah kita mengakui di mana kita telah menyalahgunakan anugerahnya yang berupa kesabaran. Jadi sebelum bibirmu bergerak mengucapkan doa yang agung, biarkan kejujuran pahit itu menjadi saksi diam, sebuah pengakuan bahwa kamu masihan manusia, masih rapuh, dan masih menyimpan kekecewaan. Itulah yang dibutuhkannya, kebenaranmu, bukan kepura-puraanmu yang sempurna. Akui itu, biarkan ia berlalu. Sekarang, setelah kamu mengidentifikasi suara bising itu, barulah kita bisa bicara tentang ketenangan. Kita telah mengidentifikasi kebisingan itu, suara keluh kesah yang bersembunyi di balik permohonan, yang terdengar saleh. Sekarang, lihatlah wadah yang kamu pegang, saudaraku. Wadah itu adalah hatimu.
Seringkali kita memperlakukannya seperti kantong spiritual yang tidak pernah dibersihkan. Kita membiarkan kekecewaan, rasa ketidakadilan, dan rasa tidak puas mengendap di sana, membentuk lumpur kental yang menutupi dasar. Lalu dengan wadah yang masih kotor dan penuh endapan pahit ini, kamu mengangkat kedua tangan ke langit, mengharapkan air bersih rahmat. Allah akan dituangkan ke dalamnya, membersihkan isinya, dan secara ajaib mengubah segalanya. Ini adalah logika yang terbalik, sebuah pembalikan fatal dari sunnatullah dalam cara kita mendekati Sang Pencipta. Keyakinan atau yakin harus datang terlebih dahulu. Sebelum permohonan itu sendiri, ia adalah filter, bukan hasil akhir. Kita sering meminta dengan kondisi hati yang berkata, "Ya Allah, tolong buktikan. Engkau ada dengan memberiku ini." Itu bukan doa, itu adalah transaksi yang menuntut bukti, sebuah spekulasi yang gemetar. Allah tidak meminta keyakinan yang sempurna, tetapi Dia menuntut sebuah pengakuan mendasar. Siapa yang sedang kamu panggil? Saudaraku, kita harus membalikkan tumpukan ini. Tumpukan kebutuhan yang menuntut jawaban harus diletakkan di bawah landasan yakin yang kokoh. Jika hatimu masih berbisik, "Aku telah melakukan segala yang aku bisa, tetapi Dia belum membalasnya," atau "Jika Dia benar-benar peduli, mengapa ini terjadi padaku?" maka wadahmu masih penuh dengan keluh kesah. Keluh kesah ini adalah karat yang mencegah niat tulus dari doa mencapai tujuannya, sebuah pembatalan otomatis terhadap kekuatan permohonanmu. Membersihkan wadah itu berarti menanggalkan setiap helai keraguan tentang kekuasaan dan kebaikannya, bahkan ketika realitas di depan matamu terasa menyakitkan. Ini adalah tindakan radikal untuk mengatakan, "Aku yakin Engkau mampu, meskipun aku belum melihatnya, meskipun akal sehatku mengatakan ini tidak mungkin." Ini adalah perbedaan mendasar antara bernegosiasi dengan Tuhan yang mustahil dilakukan manusia yang lemah dan berserah diri kepadanya yang merupakan inti dari ibadah. Yakin adalah prasyarat untuk menerima, bukan respons terhadap pemberian. Ia adalah kepastian akan keberadaan samudra, bahkan saat kamu hanya memegang cangkir kecil di gurun. Dia telah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat." Al-Baqarah 146. Kedekatan itu sudah ditetapkan. Jarak yang memisahkan kita bukan fisik, melainkan diukur oleh kualitas kejernihan yakin di dalam dadamu. Ketika wadahmu bersih, ketika kamu telah membuang sampah mental dan emosional yang berbisik, "Ini tidak mungkin," atau "Ini tidak adil," barulah kamu menciptakan ruang resonansi bagi kedekatan itu. Ketika kamu meminta rezeki, apakah kamu meminta dari sebuah sumur yang kamu takuti akan kering di musim kemarau? Ataukah kamu meminta dari sumber yang tidak pernah habis? Bersihkan cangkir itu dari sisa-sisa kekecewaan, dari rasa putus asa yang melekat. Hanya dengan wadah yang telah disucikan oleh istighfar dan kepasrahan sejati, kamu akan siap menampung cahaya doa yang sejati. Sekarang, setelah kita meletakkan yakin sebagai fondasi, barulah kita dapat membahas doa itu sendiri. Doa yang datang bukan dari rasa kekurangan, tapi dari rasa kepenuhan akan kehadirannya. Kita telah meletakkan yakin sebagai fondasi, saudaraku. Sekarang, sebelum kamu bahkan membuka mulutmu untuk meminta apapun, rezeki yang hilang, jalan keluar dari masalah yang terasa tak berujung, atau kejelasan di tengah badai, kita harus melakukan satu ritual penyerahan terakhir. Ritual ini bukanlah formula ajaib yang akan memaksa kehendak Allah mengikuti keinginanmu, melainkan sebuah tindakan pembebasan diri dari ilusi kontrol yang secara diam-diam masih kamu pegang erat-erat di dalam genggaman jiwa. Cukupkan dulu aku memohon padamu, dengan hanya mengulang pelan-pelan di dalam hati, tanpa suara yang bisa didengar orang lain, tanpa terburu-buru untuk menyelesaikannya seperti daftar tugas, hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini bukan sekadar kalimat penenang yang mungkin kamu cari di internet saat sedang di puncak kepanikan. Ini adalah penegasan yang usianya lebih tua dari masa kesulitanmu saat ini, bahkan lebih tua dari banyak peradaban. Ini adalah deklarasi yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam
saat dia dilemparkan ke dalam api yang menyala, sebuah kepercayaan mutlak yang menolak untuk bernegosiasi dengan ketakutan atau mempertanyakan logika alam semesta yang telah diatur olehnya. Ini adalah fondasi yang begitu kokoh sehingga memastikan, bahkan jika semua sebab duniawi telah runtuh, bahkan jika setiap pintu telah tertutup di hadapanmu, Allah tetaplah cukup. Ulangi. Rasakan bagaimana kata hasbunallahu mulai memukul mundur setiap bisikan kecemasan yang mencoba menguasai tarikan nafasmu. Cukupkan. Artinya yang sejati adalah, aku menarik semua tanggung jawab yang bukan milikku, beban untuk mencari jawaban yang sempurna, beban untuk memprediksi masa depan yang tidak ku ketahui, beban untuk memastikan bahwa segalanya akan berjalan sesuai dengan standar manusiawi yang aku tetapkan. Semua itu, aku menyerahkannya kepadanya. Ketika kamu melanjutkan ke bagian kedua, wa ni'mal wakil, kamu sedang menyaksikan proses pengalihan jabatan yang monumental. Kamu bukan lagi pengurus dirimu sendiri, yang payah dan penuh kekurangan. Sekarang kamu menyerahkan pengelolaan urusanmu kepada Al-Wakil, pengurus yang terbaik. Dia yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lalai, yang melihat setiap rincian masalah yang bahkan kamu sendiri tidak mampu mendeteksi keberadaannya. Setiap pengulangan kalimat ini harus terasa seperti ikatan yang kamu lepaskan dari pergelangan tanganmu, seperti tas yang sangat berat yang kamu jatuhkan dari pundak yang selama ini sudah terlalu pegal menahan beban dunia. Jangan pernah anggap remeh zikir yang sederhana ini hanya karena ia tidak melibatkan banyak kata atau ritual yang rumit. Kekuatan zikir ini terletak pada kemurnian tauhid yang ia tuntut. Jika di dalam hatimu masih ada seutas keraguan, atau masih ada sedikit rasa bahwa mungkin aku harus coba sedikit memaksakan kehendakku juga agar Allah membantu, maka zikir ini akan terdengar hampa, hanya suara di kepala tanpa bobot spiritual yang sebenarnya. Oleh karena itu, lakukan pelan, biarkan setiap suku kata meresap melewati lapisan keputusasaan. Biarkan wa ni'mal wakil menjadi penandatanganan dokumen kontrak tawakalmu, di mana Allah mengambil alih kendali penuh dan kamu setuju untuk hanya menjadi saksi yang sabar atas keindahan penanganannya. Ulangi hingga kamu merasakan sedikit kelonggaran di dada, hingga tekanan yang tadinya mencekik mulai mereda, bukan karena masalahmu telah hilang, tetapi karena kamu akhirnya berhenti memikulnya sendirian. Hanya setelah zikir ini benar-benar membasuh jiwamu, setelah kamu mengakui bahwa Allah telah cukup, barulah kita akan siap melangkah ke kalimat doa itu sendiri. Doa yang merupakan puncak dari kepasrahan, bukan jeritan dari kekosongan hati yang penuh keluh kesah. Kamu telah berhasil melepaskan beban itu. Keringanan yang terasa di dada kanan yang tadinya mencekik mulai mereda, tetapi sekarang, pandanglah ke atas dan sekelilingmu. Kesalahan terbesar kita setelah mendapatkan ketenangan sejenak adalah mengira bahwa medan perang spiritual ini adalah milik kita sendiri, sebuah pulau terisolasi di tengah lautan sunyi, seolah-olah ujian yang kita hadapi adalah sebuah anomali, sebuah takdir khusus yang kejam yang hanya ditujukan kepada kamu seorang. Tidak, saudaraku, tarikan napas yang sesak itu, yang baru saja kamu lepaskan setelah zikirmu yang tulus, bukanlah milikmu sendiri. Jutaan orang sedang menarik napas yang sama persis di bawah langit yang sama ini, di jam yang berbeda, di benua yang berbeda, menghadapi ketakutan yang berbeda rupa, namun esensi keputusasaan yang mereka rasakan adalah identik dengan milikmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merancang kehidupan ini sebagai sebuah perjuangan, dan Dia telah menjadikan perjuangan ini sebagai tali yang mengikat kita bersama. Ingatlah firman-Nya di surat Al-Insyiqaq. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan menemuinya. Ini adalah perjalanan wajib, sebuah proses universal, bukan sebuah pilihan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Ketika kamu menyadari bahwa keluhan yang nyaris keluar dari tenggorokanmu, rasa sakit yang hampir membuatmu jatuh berlutut, sedang dialami oleh seorang saudara di seberang bumi, oleh seorang nenek di pelosok desa, atau oleh seorang pemuda yang terlihat sukses di mata dunia, tiba-tiba bebannya menjadi lebih ringan. Mengapa?
karena ia menghilangkan racun kesombongan yang tersembunyi. Itu adalah kesombongan yang berbisik di malam hari. Hanya aku yang diuji separah ini, ujianku paling berat. Atau aku harus menyelesaikan semua ini sendirian, membuktikan kekuatan dan kemampuanku tanpa bantuan siapapun. Itu adalah bisikan syaitan untuk mengisolasi kamu, memisahkan kamu dari tubuh besar ummah, menjadikan kamu mangsa yang sendirian di padang rumput. Kita tidak diciptakan untuk menjadi pahlawan spiritual yang terisolasi. Kita diciptakan sebagai sebuah komunitas yang saling menopang dalam kelemahan, sebuah ummah yang diikat oleh kesamaan tujuan, yaitu kembali kepadanya. Ketika kamu berdiri dalam salat, barisan yang rapat itu, ia bukan sekadar formalitas gerakan fisik. Ia adalah pengakuan spiritual yang paling mendalam bahwa setiap individu di sampingmu sedang membawa beban yang mirip, utang, penyakit, kebingungan, kesedihan karena kehilangan, atau keraguan iman, namun kita memilih untuk meletakkan beban-beban duniawi itu di ambang pintu masjid dan berdiri bersama mengakui hanya satu Raja yang Maha Kuasa. Menyadari komunitas ini bahwa kelemahanmu adalah kelemahan manusia universal yang dialami oleh para nabi hingga manusia biasa, memberi kamu kerendahan hati yang dibutuhkan. Kamu melihat bahwa ujian ini bukan hanya tentang pemurnian dirimu, tetapi juga tentang penguatan ikatan di antara umatnya. Hanya setelah hati kita bersih dari keluh kesah egois, setelah kita menyadari bahwa kita bukan korban tunggal, dan setelah kita melihat bahwa ujian ini adalah desain ilahi untuk seluruh umat, barulah kita dapat mengucapkan kalimat doa itu dengan otoritas penuh. Doa yang bukan lagi jeritan ketakutan individu yang mencari jalan pintas, tetapi sebuah pernyataan keyakinan kolektif, memohon kekuatan untuk berjuang bersama di medan perang hati ini hingga akhir nafas. Dan doa ini, saudaraku, adalah puncak dari semua persiapan itu. Setelah semua persiapan itu, setelah kamu melihat ujian ini bukan sebagai kemalangan pribadi, tetapi sebagai cetak biru ilahi, setelah kamu menyadari bahwa keberanianmu harus lahir dari kesabaran yang disengaja, sekarang saatnya melepaskan genggaman fisikmu. Doa yang akan kita ucapkan, doa yang sangat sedikit orang mampu membacanya dengan hati yang utuh, tidak akan pernah dapat mengisi bejana yang masih penuh sesak dengan rencana-rencana buatanmu sendiri, atau yang lebih parah, tumpukan keluh kesah yang kamu rawat setiap malam. Oleh karena itu, tariklah nafas yang dalam, dan saudaraku, biarkan bahumu rileks, lepaskan tegangan yang selama ini menahanmu dalam posisi siaga. Aku ingin kamu melakukan ini sebagai sebuah aksi simbolis, sebuah penyerahan yang nyata dan fisik, meskipun dilakukan hanya dalam keheningan jiwamu. Tutuplah matamu sekarang, bukan untuk menghindari dunia yang bising itu, tetapi untuk mematikan proyektor yang terus-menerus memutar film-film bencana dan kontrol di dalam kepalamu. Mata fisikmu terlalu sering memaksa dirimu untuk menjadi manajer takdir, melihat setiap masalah sebagai tantangan yang harus kamu atasi sendiri, hanya dengan kecerdasan dan kekuatanmu yang fana. Biarkan kegelapan yang lembut itu mengambil alih pandanganmu. Di sana, di dalam keheningan yang tercipta oleh kelopak mata yang tertutup, kamu bisa melihat dengan jelas betapa beratnya beban yang kamu bawa. Keluh kesah itu, ia bukan hanya suara di tenggorokanmu. Ia adalah batu-batu kerikil tajam yang kamu genggam erat di telapak tanganmu, melukai dirimu sendiri dalam setiap langkah. Kamu mengeluh tentang kekayaan yang belum datang, tentang orang-orang yang mengecewakan, tentang jalan yang terasa terlalu sulit. Semua itu sejatinya adalah bisikan yang menolak ketetapannya. Sekarang, buka telapak tanganmu secara spiritual. Bayangkan setiap keluhan, setiap janji yang kamu buat untuk dirimu sendiri tentang bagaimana hal-hal seharusnya berjalan. Setiap kekecewaan dan penyesalan hanyalah debu atau batu yang jatuh dari genggamanmu. Biarkan semua rencana yang gagal dan rencana yang masih kamu paksakan itu, semua detail rumit yang kamu rasa harus kamu atur hingga milimeter terakhir, jatuh ke lantai yang dingin, menjauh dari hatimu. Dengarkan suara jatuhnya keheningan itu. Itu adalah suara kebebasan. Di momen penyerahan total ini,
di mana kamu secara sadar mengosongkan dirimu dari ego yang ingin selalu tahu dan ingin selalu mengendalikan, barulah kamu dapat mengucapkan niat yang sejati. Aku menyerahkan segala rencana dan keluhan ini kepadamu, ya Allah. Niatkan bahwa kamu tidak lagi berjuang untuk membenarkan diri sendiri di hadapannya. Kamu tidak lagi menuntut penjelasan atas ujian yang sedang kamu pikul. Kamu hanya mengakui kelemahanmu dan menerima bahwa dia adalah perencana terbaik. Baru ketika kekosongan itu tercipta, barulah kita dapat membiarkan doa itu meresap, bukan sebagai permintaan putus asa, melainkan sebagai sebuah deklarasi, iman yang teguh, yang siap diucapkan di medan perang hati ini. Setelah deklarasi itu, setelah pengakuan bahwa hati telah kosong dari keluh kesah dan penuh dengan keridaan, sampailah kita pada titik yang paling sulit untuk diterima oleh akal manusiawi kita. Selesai. Inilah ujian akhir dari kejujuran imanmu, saudaraku. Kamu telah mengeluarkan segala yang kamu miliki, telah membersihkan wadah doamu dari kerak tuntutan, dan kini kamu telah menanam benih permohonan itu di tanah keridaan. Lantas, apa lagi yang harus kamu lakukan? Jawabannya mengejutkan. Kamu harus mundur. Kamu harus menghentikan tanganmu yang terbiasa mencengkeram, menghentikan pikiranmu yang terbiasa menghitung kemungkinan, dan menghentikan lidahmu yang mungkin terbiasa mengulang-ulang doa itu dengan nada menuntut lagi. Doa yang tulus yang muncul dari hati yang menyerah bukanlah sebuah daftar pesanan yang harus kamu awasi pengerjaannya setiap jam. Ia adalah sebuah penyerahan total yang diikuti oleh keheningan yang penuh kepasrahan. Keikhlasan yang sejati diukur bukan saat kamu mengangkat tanganmu, melainkan pada detik kamu menurunkannya. Apakah kamu menurunkannya sambil menunggu dengan cemas hasil yang kamu inginkan, ataukah kamu menurunkannya dengan keyakinan penuh bahwa urusanmu telah ditangani oleh Al-Wakil, Sang Pengurus Mutlak, yang tidak pernah lalai atau keliru dalam perhitungannya? Banyak di antara kita gagal di fase ini, fase selesai. Kita berdoa, lalu kita segera berdiri untuk mengintip tirai takdir, mencoba mencari tahu mengapa jawaban belum datang dalam waktu 24 jam, atau mengapa bentuk jawabannya tidak sesuai dengan cetak biru yang telah kita buat sendiri di benak kita. Kekhawatiran ini, saudara, adalah residu dari keluh kesah yang belum sepenuhnya dibersihkan. Itu adalah bisikan halus yang menyatakan, saya sudah berusaha menyerah, tetapi saya masih percaya bahwa jika saya tidak khawatir sedikit, Allah mungkin akan lupa. Astagfirullah, Allah tidak perlu pengingat dari makhluknya. Dia tidak memerlukan panduan navigasi dari hatimu yang goyah. Dia adalah Al-Qayyum yang berdiri sendiri, yang mengurus segala sesuatu. Tugas kita selesai ketika kita telah melakukan apa yang diperintahkan, berusaha keras, berdoa dengan tulus, dan kemudian menerima. Setelah itu yang tersisa hanyalah kepastian bahwa hanya Allah yang mengatur. Dia tidak hanya mengatur hasil akhir, Dia mengatur setiap tarikan nafasmu, setiap kebetulan yang terjadi di jalanmu, setiap kegagalan yang membawa hikmah, dan setiap rezeki yang datang dari arah yang tidak pernah kamu duga. Melepaskan rasa memiliki atas hasil adalah kebebasan yang sesungguhnya. Kamu tetap bergerak, tetap beramal saleh, karena itu adalah perintah, tetapi kamu melakukannya tanpa ikatan emosional yang menyakitkan terhadap bagaimana perjalanan itu harus berakhir. Karena perjalanan itu, saudaraku, telah selesai di tanganmu dan kini sepenuhnya dikelola olehnya. Biarkan Dia menempatkanmu di mana Dia kehendaki, kapan Dia kehendaki, dan dalam kondisi apapun yang Dia yakini paling baik untuk kembalinya jiwamu yang suci. Berhentilah mencoba menjadi Tuhan atas dirimu sendiri dan mulailah hanya menjadi hamba yang taat. Tutup buku tuntutanmu. Dunia ini hanya persinggahan.